Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan pagi hari ini, kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Ya, hari ini puji Tuhan bertepatan tanggal 1 dan bulan yang baru. Semua karena kasih sayang Tuhan, Tuhan pelihara kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan memimpin kita memasuki bulan yang baru pada pagi hari ini. Seperti ayat firman Tuhan yang ada di depan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dari Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, di situ dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Dengan ayat ini, marilah kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh pengucapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian bersama dari Kidung Jemaat 393. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Dari istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu, mari kita menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa teringat di dalam hati dan pikiran kita. Dan boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mari kita memuji Dia, penolong dan pemelihara kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 46, kita naikkan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Sekali lagi ayat yang kedua. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian ini juga selalu menggema di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan dan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, gelap menjadi terang. Dia adalah Tuhan yang memberikan hidup yang baru bagi kita. Dan firman-Nya selalu menyertai kita. Di ngarai yang kelam, di lembah yang kelam. Ketika kita mengalami kesesakan, kekelaman dalam kehidupan kita, momen-momen ngarai yang kelam, sabdanya selalu beserta kita, firman-Nya selalu menyertai kita. Jadi marilah kita pada pagi hari ini, seperti kata pujian ini, selalu berpegang kepada Tuhan. Tidak usah ragu-ragu akan tuntunannya, yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita, ketentraman bagi batin kita. Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan dengan bermazmur bersama dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat 14. Minta Shine untuk membacakan bagi kita ya. Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Oke, Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang, dan rahmat-Nya atas semua perbuatannya. Seluruh karyamu akan memuji-Mu, ya Yahweh, dan orang-orang kudus-Mu akan menyanjung Engkau. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu, untuk memberitakan kehebatan-Mu kepada umat manusia dan kemuliaan kerajaan-Nya yang agung. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal, dan pemerintahan-Mu ada pada setiap generasi.
Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih, Shine. Begitu indah kasih setia Tuhan dan karya Tuhan, perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 46, kita nyanyikan bait yang kelima. Besarkan nama Tuhan, haleluya, di dunia serukan kemuliaannya. Jika Tuhan begitu banyak karyanya, begitu luar biasa perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita, mari kita menyerukan kemuliaannya. Mari kita terus menjadi orang-orang yang memuji dan menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan persilakan. Ya, salam semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur buat hari perhentian yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami mau menguduskan hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, dan memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya di dalam namanya, di dalam karya penebusannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya nama Tuhan dipermuliakan pada pagi ini, dan kami mengundang Roh Kudus memberkati kami semua ketika kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama-sama membaca dari Kejadian ya. Kita meneruskan kisah mengenai Yakub. Kisah mengenai Yakub, dan ya, apakah semua bisa melihat screen saya? Screen Alkitab? Bisa ya? Oke. Baik, saya akan bacakan untuk kita Kejadian pasal 31 ayat 1
sampai dengan ayat yang terakhir. Yakub mendengar anak-anak Laban berkata, saya ulang sekali lagi. Yakub mendengar anak-anak Laban berkata, Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita. Dan dari apa yang ada pada ayah kita, ia telah mendapat kemuliaannya. Yakub melihat wajah Laban tidak lagi seperti hari-hari sebelumnya terhadapnya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu, Yakub menyuruh memanggil Rahel serta Lea ke padang ke tempat kawanan dombanya. Dan ia berkata kepada mereka, aku memerhatikan wajah ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapku, tetapi Elohim ayahku menyertai aku. Dan kamu sendiri sudah mengetahui bahwa aku telah bekerja dengan segenap tenagaku pada ayahmu. Namun ayahmu telah menipuku 10 kali dan mengubah upahku, tetapi Elohim tidak membiarkannya berbuat jahat terhadapku. Apabila ia berkata bahwa yang coreng-coreng akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak coreng-coreng. Dan apabila ia berkata bahwa yang belang-belang akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak belang-belang. Demikianlah Elohim telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Ya, ini menarik kalau kita lihat ini apa yang disampaikan oleh Yakub ya, bahwa orang menjadi kaya itu karena Tuhan ya. Jadi Tuhan bisa lakukan apa saja begitu. Ya. Sehingga dia mengatakan Elohim telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku ya, karena sebetulnya dia kan tidak punya kuasa kan membuat domba-domba itu bisa menjadi warna coreng-coreng atau belang-belang ya, tapi Tuhan sendiri yang bekerja di situ. Ayat yang ke-10, pada waktu kawanan domba itu berkelamin, maka aku mengangkat mataku dan melihat di dalam mimpi. Dan tampaklah para pejantan yang menjantani kawanan domba itu belang-belang, coreng-coreng, dan bintik-bintik. Juga malaikat Elohim berkata kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, dan aku menjawab, ini aku. Lalu dia berkata, sekarang angkatlah wajahmu dan lihatlah. Seluruh pejantan yang menjantani kawanan domba itu adalah yang belang-belang, coreng-coreng, dan bintik-bintik. Sebab aku telah melihat semua yang diperbuat Laban kepadamu. Akulah Elohim yang di Betel, tempat engkau telah bersumpah kepadaku, dan telah mengurapi sebuah tugu di sana. Sekarang bangkitlah, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri kelahiranmu. Lalu Rahel dan Lea menjawab, katanya, apakah masih ada bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami telah dianggap orang asing baginya? Karena ia telah menjual kami. Dan ia juga benar-benar telah menghabiskan uang kami sama sekali. Ya, uang di sini itu maksudnya itu warisan ya, termasuk kambing domba begitu ya. Oleh karena segala kekayaan yang telah Elohim ambil dari ayah kami itu adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang segala yang telah Elohim firmankan kepadamu, perbuatlah itu. Lalu bangunlah Yakub, dan ia menaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta-unta. Dan ia menggiring seluruh ternaknya dan semua barangnya yang telah ia kumpulkan, yaitu ternak perolehannya yang telah ia kumpulkan di Padan Aram, untuk pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Dan Laban telah pergi untuk mengguntingi bulu kawanan dombanya, dan ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Ya, jadi terafim itu jimat ya, jadi kayak idol ya, jadi seperti berhala ayahnya itu ya, dicuri oleh Rahel. Dan Yakub mengelabui Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia melarikan diri.
Maka ia melarikan diri dengan membawa segala yang ia miliki, dan ia pergi menyeberangi sungai Efrat dan menuju ke pegunungan Gilead. Pada hari ketiga, dikabarkanlah kepada Laban bahwa Yakub telah melarikan diri. Maka ia membawa saudara-saudaranya bersamanya dan mengejarnya 7 hari perjalanan jauhnya dan dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Dan pada waktu malam, Elohim datang dalam mimpi kepada Laban, orang Aram itu, dan berfirman kepadanya, "Awas, jangan berbicara apapun kepada Yakub, baik atau jahat." Lalu Laban datang menjumpai Yakub, dan Yakub telah mendirikan kemahnya di atas gunung. Lalu Laban dan saudara-saudaranya juga mendirikan kemahnya di atas pegunungan Gilead. Dan Laban berkata kepada Yakub, "Apakah yang telah engkau perbuat sehingga engkau mencuri dan membawa lari anak-anakku sebagai tawanan perang? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengelabui aku dan tidak memberitahu kepadaku supaya aku dapat mengantarkan engkau dengan sukacita dan dengan nyanyian, dengan tamburin dan dengan harpa? Dan engkau tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk mencium cucu-cucu lelakiku dan anak-anak perempuanku. Sekarang dengan berbuat demikian engkau telah melakukan kebodohan. Sebenarnya ada kuasa di tanganku untuk berbuat keras kepadamu. Tetapi Elohim ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam dengan berkata, awas, jangan berbicara apapun kepada Yakub baik ataupun jahat. Sekarang engkau telah pergi karena merindukan rumah ayahmu. Tetapi mengapa engkau mencuri berhala-berhalaku?" Lalu Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, "Sebab aku takut jangan-jangan engkau akan memisahkan dengan paksa anak-anak perempuanmu daripadaku. Pada siapapun engkau mendapati ilah-ilahmu itu, biarlah ia mati. Di hadapan saudara-saudara kita, periksalah olehmu apakah ada padaku, lalu ambillah." Namun Yakub tidak mengetahui bahwa Rahel telah mencurinya. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua wanita pelayan itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia keluar dari kemah Lea dan masuk ke dalam kemah Rahel. Namun Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana unta, dan duduklah ia di atasnya. Dan Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Biarlah tidak ada kemarahan di mata tuanku jika aku tidak berdiri di hadapanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari tetapi tidak menemukan terafim itu. Lalu marahlah Yakub dan ia bertengkar dengan Laban. Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, "Apa pelanggaranku? Apa dosaku sehingga engkau memburu aku? Ketika engkau telah menggeledah segala barangku, apakah engkau telah menemukan semua barang rumahmu itu? Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengambil keputusan mengenai kita berdua. Selama 20 tahun ini," ya, jadi Yakub itu 20 tahun ya, berada di rumah Laban ya untuk mendapatkan Lea, kemudian Rahel, lalu kemudian domba ya, kambing domba yang kemudian menjadi miliknya. "Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba betina dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari kawanan dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas aku tidak pernah membawanya kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang waktu siang dan waktu malam, engkau selalu menuntutnya daripadaku. Ketika siang hari aku kepanasan sampai kering, dan pada malam hari aku kedinginan dan seringkali aku tidak tidur. Selama 20 tahun aku telah berada di rumahmu. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun demi kedua anak perempuanmu, dan 6 tahun demi kawanan dombamu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Elohim ayahku, Elohim Abraham dan yang ditakuti oleh Ishak,
tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong. Elohim telah memperhatikan kesengsaraanku dan jeripayah tanganku, dan dia telah menjatuhkan keputusannya tadi malam. Laban menjawab dan berkata kepada Yakub, anak-anak perempuan adalah anakku, dan anak-anak lelaki adalah cucuku, dan kawanan domba adalah kawanan dombaku, bahkan semua yang engkau lihat itu adalah milikku. Maka apakah yang harus aku perbuat pada hari ini terhadap anak-anak perempuanku atau terhadap anak-anak lelaki yang dilahirkan mereka? Sekarang marilah kita mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Lalu Yakub mengambil sebuah batu dan ia mendirikan sebuah tugu. Dan Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu-batu, dan mereka mengambil batu-batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menyebutnya Yegar Sahaduta, dan Yakub menyebutnya Galet. Lalu berkatalah Laban, pada hari ini timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dan engkau. Itulah sebabnya ia dinamai Galet atau Mispa. Karena ia berkata, biarlah Yahweh mengawasi engkau dan aku ketika kita saling terpisah seorang terhadap yang lain. Jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuanku ini, atau mengambil istri-istri lain di samping anak-anakku, walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan kita, lihatlah Elohim adalah saksi antara aku dan engkau. Dan Laban berkata kepada Yakub, lihatlah timbunan batu ini, dan lihatlah tugu yang telah kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkanmu. Dan engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk mendapatkan aku. Biarlah Elohim Abraham dan Elohim Nahor menjadi hakim di antara kita, yaitu Elohim ayah mereka. Lalu Yakub bersumpah demi yang ditakuti oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan kurban di gunung itu dan memanggil saudara-saudaranya untuk makan roti, lalu mereka makan roti serta bermalam di gunung itu. Dan Laban bangun pagi-pagi sekali, lalu mencium cucu-cucunya dan anak-anak perempuannya serta memberkati mereka. Selanjutnya pulanglah Laban dan kembali ke tempat tinggalnya. Ya, puji Tuhan. Ini Kejadian pasal 31 ya. Dan topik kita pada pagi ini hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya, hidup dalam pimpinan Tuhan. Nah, kita semua tahu kisahnya. Ya, Yakub melarikan diri dari Laban setelah melihat Laban dan anak-anaknya memperlihatkan sikap iri hati ya terhadap apa yang sekarang ia miliki. Ya, dia lari karena dia melihat wah ini anak-anak Laban dan Laban sendiri ya mukanya sudah berubah ya. Jadi nggak senang ya kepada si Yakub ini. Nah, ada 3 pelajaran rohani yang perlu kita perhatikan ya dari teks yang barusan kita baca. Yang pertama itu adalah kita perlu mewaspadai sikap iri hati. Ya. Waspadai sikap iri hati ya, ini bahaya nih sikap iri hati ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam teks kita, ayat yang pertama ya juga ayat yang kedua itu di situ dikatakan Yakub mendengar anak-anak Laban berkata, Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita. Dan dari apa yang ada pada ayah kita, ia telah mendapatkan kemuliaannya. Yakub melihat wajah Laban tidak lagi seperti hari-hari sebelumnya terhadapnya. Ya, nah kalau kita lihat di sini pada ayat ini, benarkah pemikiran ya atau tuduhan dari anak-anak Laban bahwa Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah mereka? Tidak. Ya, tidak benar ya. Karena Yakub itu dia bekerja untuk Laban, ya, memelihara dombanya, ya, itu ternak-ternaknya itu semua berkembang biak ya.
menjadi semakin banyak. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita bisa melihat di situ bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub itu membuat Laban itu menjadi seorang yang kaya raya. Ya, menjadi sangat banyak ya itu ternaknya si Laban itu. Mengapa? Karena Yakub ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, ya kan? Kan itu janji Tuhan kan, bahkan kepada itu kakeknya Abraham kan, ketika Tuhan memerintahkan Abraham, Abraham pergilah tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, engkau akan sangat banyak, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel, ya bukan hanya mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi siapa yang memberkati mereka, siapa yang dekat dengan mereka, di mana mereka tinggal, maka tempat itu akan menjadi berkat. Sehingga ini juga menjadi itu satu perenungan bagi kita. Apakah hidup kita ini sudah menjadi berkat bagi orang lain? Ya, kalau hidup kita ini belum menjadi berkat bagi orang lain, itu satu pertanyaan besar itu. Apakah Tuhan menyertai hidup kita nih? Apakah kita sedang berada di pusat kehendak Tuhan? Ya, berada di dalam pusat berkat Tuhan. Kalau justru hidup kita ini membuat orang lain jadi susah, orang lain jadi bergumul, orang lain menjadi kesal, ya, orang lain kemudian mengalami tidak mengalami damai sejahtera, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Yakub keberadaannya itu menjadi berkat bagi Laban, bagi keluarga besarnya Laban, bagi anak-anaknya. Tetapi kita lihat di sini, ya anak-anaknya menuduh Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita. Dan dari apa yang ada pada ayah kita, ia telah mendapatkan kemuliaan. Ya, ini kalimat yang dilandasi oleh apa? Ini adalah kalimat yang dilandasi dengan perasaan iri hati. Apa itu iri hati? Orang itu dia melihat orang lain ya, memiliki sesuatu dan dia ingin itu, tapi dia tidak mendapatkannya, lalu dia merasa sakit dengan dirinya. Dan namanya orang iri hati itu tidak peduli seberapa banyak yang dia miliki, dia tetap merasa tidak akan pernah puas. Karena itu penyakit jiwa, saudara. Itu penyakit mental. Itu ada sesuatu yang salah di dalam roh kita. Jadi apa itu iri hati? Iri hati adalah sebuah kejahatan dalam hati yang tidak terlihat hingga sebuah peristiwa memunculkannya. Ya. Iri hati itu kejahatan di dalam hati. Itu yang ada di dalam hati dari anak-anak si Laban ini. Hatinya itu jahat. Hatinya jahat. Dan padahal mereka sebetulnya banyak. Itu kalau kita lihat waktu Yakub melarikan diri itu, dikatakan Laban itu sedang apa? Dia sedang menggunting bulu domba-dombanya. Banyak domba-dombanya. Bahkan kalau kita lihat ya, waktu kemudian ya dalam tanda kutip ada kompetisi ya, pokoknya yang lahir begini akan jadi milik Yakub, yang lahir modelnya seperti ini akan menjadi milik Laban. Itu Laban itu sudah memisahkan itu kan. Dia sudah memisahkan itu domba-domba yang memberikan kemungkinan besar itu untuk melahirkan keturunan yang akan menjadi milik si Yakub. Dia tutup, dia pisahkan. Ya, tapi namanya kalau Tuhan ya, Tuhan sudah memberkati seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Ya, makanya kita dalam hidup ini kita mesti ingat itu. Berkat itu dari Tuhan, dan kalau dia sudah memberkati seseorang, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak seorang pun bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkatnya, setan sekalipun nggak bisa membatalkannya. Sudah. Pasti akan terjadi. Kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, pasti terjadi.
Tuhan katakan, aku akan memberkatimu Abraham. Keturunanmu akan sangat banyak, aku memberkati seluruh keturunanmu. Dan Yakub itu adalah keturunan Abraham. Bahkan dia juga adalah, ya, itu bagian dari itu patria itu, makanya Tuhan disebut Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Tuhan memberkati dia lepas dari semua kelemahan-kelemahan di dalam hidupnya. Dia juga melakukan banyak kesalahan. Ya, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberkatimu. Sebelumnya kalau kita lihat dia lari dari rumah ayahnya, dia bawa apa? Dia cuma bawa tongkat saja kan? Ya, dia cuma bawa tongkat. Tapi Tuhan berkati dia luar biasa. Nah, Iriati biasanya sering digambarkan ya sebagai iblis bermata hijau. Nah ini, gambar-gambar iri hati nih. Ini siapa yang iri hati ya? Ini perempuan di sebelah kiri, dia lihat, wah, itu perempuan yang baju biru itu kok kelihatannya ya, bajunya lebih bagus, ya, sepatunya lebih bagus, dandanannya lebih bagus. Sementara dia bajunya seadanya, pakai celana pendek dan sandal jepit. Iri hati. Wanita di sebelah kanan, dandanannya bagus. Dua wanita yang di sebelah kiri melihatnya dengan perasaan iri hati. Ini juga gambaran saudara-saudara Yakub. Ya, saudara-saudara Yakub iri hati. Saudara-saudara Yusuf, ya. Ya, saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf karena Yakub ya memperlihatkan favoritism ya, dia lebih sayang kepada Yakub. Lalu memberikan jubah yang maha indah. Jadi mereka merasa iri hati. Jadi iri hati itu adalah perasaan dalam batin kita dalam kaitan dengan kesuksesan orang lain. Orang lain sukses, kita merasa nggak senang. Ya. Dulu saya pernah mengalami itu ya, waktu saya melayani di Manado. Itu ada rekan pelayanan saya. Satu alma mater. Ngerasa nih, kenapa? Saya diundang terus ke sana kemari, khotbah. Sementara dia hanya itu melayani dalam lingkup. Ini kami punya organisasi, saya melayani di mana-mana, di Bangla, di para atlet, segala macam. Akhirnya kemudian muncul ya, dia meniupkan rumor-rumor yang nggak bagus. Ya, kita akan selalu mengalami seperti itu, orang-orang nggak senang ya, makanya hati-hati ya, kalau kita ini, dalam hidup kita ini kita terlihat lebih sukses, ya, dalam karir kita lebih sukses, itu pasti ada itu orang-orang yang nggak senang dengan kita. Dia berpikir kenapa bukan saya ya, kok dia. Sakit dalam batin yang Anda rasakan ketika seseorang memiliki apa yang Anda inginkan. Orang lain punya rumah yang bagus, kok saya nggak punya ya. Jadi dia merasa sakit ya di dalam batinnya. Sakit dalam batin yang dia rasakan. Karena orang lain memiliki apa yang dia inginkan, sementara dia tidak mendapatkannya. Lalu kemudian dia pahit dengan dirinya ya, ini masalah iri hati. Nah, karakteristiknya apa? Iri hati itu biasanya itu tersembunyi. Ya, tersembunyi. Terbungkus oleh sebuah hasrat yang tampaknya baik dan yang menipu mata mengenai isu-isu yang sifatnya secondary. Itu bukan isu utama. Ya, ini contohnya Lukas 13 ayat 10. Ya, Yesus, ya ini saya bacakan buat kita. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ya, bukannya bersukacita. Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar.
Kepala rumah ibadat ya, berarti ini imam ini. Imam kepala ini di dalam rumah ibadat itu. Pendeta senior ya kalau di gereja. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Kelihatannya rohani ya. Memang ada hukum Sabat. 6 hari kau bekerja, hari ke-7 kamu istirahat. Tetapi Tuhan menjawab dan berkata, dan katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Nah, kamu kerja juga kan hari Sabat? Melepaskan lembu atau keledainya. Masa melepaskan lembu dan keledai pada hari Sabat, membawa ke tempat minuman itu terhitung bekerja? Kalau satu hari itu lembu atau keledai tidak minum kan bisa lemas dia. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jadi kepala rumah ibadat iri hati. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, banyak orang yang takjub, banyak orang yang memuji dia merasa tersaingi. Nah ini, ya itu masalahnya di situ. Jadi itu sesuatu yang tersembunyi. Yang kedua, iri hati itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menipu kita dalam kaitan dengan motivasi hati kita yang benar. Ya, iri hati itu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk menipu kita. Jadi kita mesti hati-hati. Dalam gereja, iri hati adalah masalah yang serius. Ya, antar gereja, di dalam gereja, bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Ya kan? Pendeta pernah cerita itu. Di mana? Di Kupang ya, sampai gara-gara ada gereja baru, gereja yang merasa jadi tuan rumah nggak senang, berantem. Ya, sampai polisi tangkap ini dari ini dua kubu ini berantem. Saya pernah melayani di daerah Siapong-Hapong juga begitu. Jadi gereja besar yang ada di situ, lalu ada gereja yang lebih muda. Ya, ini saya nggak usah sebut, itu nama gerejanya. Berantem sampai lempar-lempar batu. Masalah iri hati ya, karena yang besar ini dia menganggap bahwa, wah ini yang gereja yang muda ini mencuri jemaat saya. Jadi masalah iri hati, saudara, itu bahaya sekali. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat contohnya ya, Ishak dan Ismail. Nah, ini salah satu contoh di dalam Alkitab ini masalah iri hati. Ya, siapa yang iri hati di situ? Yaitu Sarah ini kan. Ya, Sarah, dia bilang kepada suaminya tuh diusir tuh si Hagar. Ya. Nah ini. Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Masalah iri hati. Sarah itu mau bahwa hak waris dari Abraham itu sepenuhnya buat anaknya Ishak, bukan untuk Ismail. Ya, padahal Ismail itu juga kan ada darah daging dari Abraham juga kan. Jadi ada masalah saudara di dalam diri banyak orang di mana kita tidak merasa senang ya ketika orang lain mendapatkan berkat. Itu ketika orang lain mendapatkan berkat, bahkan mungkin merasa bahwa dia sepertinya dalam tanda kutip mendapatkan keuntungan dari saya. Kita nggak senang. Ya, nah padahal sebetulnya kalau di dalam kerajaan surga itu kan kita mestinya senang kan, karena Tuhan itu memperlakukan kita semua sebagai anak-anaknya.
Ya, jadi kalau ada orang-orang yang diberkati, ya kita mestinya senang. Ya, dan juga jangan pikir ya, misalnya orang diberkati secara materi, jangan pikir itu menjamin kebahagiaannya. Kalau dia tidak berada di pusat kehendak Tuhan, kalau materi itu tidak dia pakai untuk melebarkan kerajaan Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang lain, itu jadi penyakit itu. Materi itu jadi penyakit. Ya. Kalau kita tidak pernah berpikir bagaimana hidup orang lain bisa menjadi lebih baik dengan keberadaan saya, maka semua yang kita miliki ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena waktu kita mati, satu pun nggak ada yang kita bawa itu kan. Satu pun nggak ada yang kita bawa. Ya, jadi mari kita selalu berpikir bagaimana hidup saya ini bisa jadi berkat untuk orang lain. Ini istri dari orang percaya, orang beriman, Abraham, Sarah, juga punya masalah iri hati. Ya, yang kemudian kalau kita melihat sampai situasi sekarang kan makanya nggak ada damai itu kan antara orang Israel itu dengan orang Palestina, Yahudi dengan orang Muslim. Ini konfliknya itu mulai di sini, saudara. Itu masalah iri hati. Karena ada satu pihak yang tidak senang, pihak lain itu diberkati. Hidupnya senang, ya kita mestinya bahagia ya. Kita harus belajar untuk bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Yesus dan para pemimpin agama ini banyak sekali kalau kita lihat. Sampai kemudian kalau kita ya itu melihat ya, ini bagaimana Yesus itu disalib juga kan. Yesus disalib itu juga kan karena itu. Ya, karena sikap iri hati dari para pemimpin agama. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, ya mereka merasa iri hati kepada Yesus. Ya, mengapa? Karena Yesus lebih populer, lebih banyak pengikutnya, ya kan? Nah, jadi hati-hati nih, ketika kita menjadi orang yang populer, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak uang, ya pasti ada orang-orang yang nggak senang. Ya, nah, jadi jangan pikir tuh jadi orang kaya raya itu pasti menyenangkan, belum tentu. Kalau kamu tidak apa istilahnya tidak kuat, ya itu bisa menghancurkan hidup. Ya, nah ini masalah iri hati yang dialami oleh Yesus dan para pemimpin agama, dari para pemimpin agama. Nah ini juga kan saudara-saudara Yusuf juga, ya akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, lalu kemudian menjual Yusuf itu kepada itu pedagang budak. Karena apa? Karena iri hati. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ya mulai kisah Yakub tadi yang kita baca, bagaimana anak-anak Laban sendiri iri hati kepadanya, kemudian kisah Yusuf sampai Yesus, sampai nanti Rasul Paulus, sampai saat ini, sampai akhir zaman, ya itu masalah iri hati itu masalah yang akan selalu kita hadapi, ya kita alami. Ya akan selalu ada orang-orang yang merasa iri hati. Nah, mengapa orang menjadi iri hati? Yang pertama adalah karena orang itu tidak mengalami kasih. Ya kurangnya kasih, ya khususnya anak-anak yang tumbuh ya di tengah-tengah keluarga yang disharmoni. Ya, orang tua tidak rukun, kemudian ada orang tua juga pilih kasih seperti itu. Ya bisa menimbulkan perasaan iri hati ya di dalam hati anak-anak. Jadi kurangnya kasih karena mereka merasa apa? Dia kurang dikasihi. Kemudian mengalami penolakan. Contohnya saudara-saudara Yusuf. Ya, bapak mereka Yakub itu lebih menyayangi si Yusuf ini. Dibikinkan jubah maha indah. Nah, kalau bikin jubah yang bagus, jubah maha indah ya jangan hanya kasih ke Yusuf dong. Kasih juga ke yang lain, atau kalau enggak ya nggak usah kasih sama sekali. Ya, nah kadang-kadang saudara itu
apa? Itu masalah iri hati itu kadang-kadang bisa merupakan suatu hal yang nyata. Nyata itu dalam pengertian, oh memang ya ada orang yang dia secara langsung dia melihat bahwa dia mengalami diskriminasi. Ya, itu kurang dikasih atau tidak dikasihi. Ya, misalnya oleh ayahnya, misalnya oleh bosnya. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi hanya itu persepsi saja. Ya, itu persepsi saja. Kita merasa, kita berpikir misalnya orang tua kita itu kurang mengasihi kita atau lebih mengasihi saudara kita yang lain misalnya. Padahal sebetulnya enggak. Ya, itu sebetulnya orang tua itu sama kasihnya, cuman di dalam persepsi ada anak-anak tertentu itu mereka merasa bahwa ini kenapa ya kok orang tua saya ini kok lebih apa namanya itu mengasihi, lebih peduli dengan saudara saya ya daripada dengan saya. Ya, nah jadi ini masalah persepsi ini ya itu sangat ditentukan oleh kedewasaan rohani tiap-tiap orang. Ya. Nah yang ketiga, orang menjadi iri hati itu karena apa? Ada ambisi pribadi. Ya ada ambisi ingin terkenal, ambisi ingin kaya, ya. Ambisi ingin hidup yang nyaman, hidup yang menyenangkan. Jadi ambisi pribadi ini berakar pada sebuah pergulatan ya untuk menemukan identitas diri. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita bahagia dengan hidup kita? Apakah kita merasa puas dengan hidup kita? Ya. Ada orang seberapa terkenalnya pun dia merasa kurang. Makanya lihat begitu banyak itu artis-artis terkenal sampai kemudian terjerumus dengan narkoba, kemudian bunuh diri, betul kan? Ya itu siapa itu? Aktor terkenal yang bunuh diri itu. Siapa? Yang Robin Jumanji itu Williams. siapa? Robin Williams. Robin Williams, ya toh? Robin Williams. Ya, aktor yang sangat terkenal, Robin Williams, bunuh diri. Sorry. Ya. Nah, coba lihat. Itu Robin Williams itu kurang terkenal apa dia? Kurang kaya apa dia? Kaya sekali kan dia pasti. Ya, toh filmnya kan itu banyak jadi box office itu kan. Jadi apa istilahnya? Jadi apa? Itu sangat terkenal lah pokoknya begitu. Jadi dia bunuh diri. Kok bisa ya orang begitu bunuh diri? Berarti ada sesuatu. Jadi ada pergulatan untuk menemukan identitas diri dan dia tidak menemukannya. Nah, jadi itu kita nggak perlu iri hati ya dengan orang-orang terkenal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang super pintar. Ya, setiap orang itu punya pergulatan di dalam dirinya masing-masing. Yang utama adalah kita perlu menemukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ya, kita harus belajar untuk puas dengan hidup kita, senang dengan hidup kita, bahagia dengan hidup kita. Ya, dan itu semua tidak pernah diukur oleh kepintaran, materi, yaitu ketenaran, tidak. Ya, nah, jadi orang bisa mengalami iri hati itu karena ambisi pribadi. Ya, seperti yang dialami oleh anak-anak Laban ini. Kemudian ada kepahitan-kepahitan, ya ada konflik-konflik. Ya, Tuhan menolak persembahannya Kain, hatinya menjadi pahit. Ya, lalu Tuhan ingatkan dia, Kain, kenapa tuh hatimu jadi pahit? Kenapa mukamu muram? Hati-hati, dosa sudah mengintipmu, dia sangat berkuasa. Ya, tapi Kain dia tidak mau bertobat, dia tetap dengan kepahitannya. Kemudian kepahitan itu memunculkan iri hati, dia iri hati kepada adiknya Habel, ya karena Habel persembahannya diterima Tuhan, lalu dia bunuh adiknya. Ya, makanya di tengah-tengah keluarga itu kan ada itu saudara saling bunuh itu kan, itu gara-gara itu kan ada kepahitan, ada masalah iri hati. Ya, nah jadi kita mesti hati-hati dengan dosa iri hati.
Yakobus 3, 14-17. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi dalam Yakobus ini Tuhan sudah ingatkan kita, hati-hati dengan dosa iri hati. Ya, itu yang terjadi pada anak-anak Laban itu. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Ya, sebetulnya masih banyak, dia punya domba, dia punya ternak yang cukup banyak ya, 20 tahun itu kan. Yakub bekerja itu pada mereka. Tapi tetap nggak puas juga. Jadi kita masih hati-hati itu dengan masalah iri hati. Nah, konsekuensi dari iri hati itu adalah mata menjadi jahat. Ya, kita bisa melihat itu Matius 20 ayat 1-15. Mata jadi jahat. Itu orang-orang Farisi kan jadi begitu. Ya, mengapa? Karena tidak suka melihat kesuksesan atau hal baik yang dimiliki orang lain. Ya, kita mesti belajar untuk berbahagia dengan kesuksesan orang lain. Ya, saya tidak perlu iri hati dengan Om Gabriel yang sudah doktor, ya kan? Saya belum. Atau Anda tidak perlu iri hati kalau ada misalnya kita punya itu teman, ya dia punya mobil Alphard misalnya, ya ini saya punya teman Tesi, ya dia pakai Alphard, waktu bawa mamanya lagi sakit itu pakai Alphard, mobilnya mewah sekali. Saya nggak perlu merasa iri hati, kita bahagia aja. Puji Tuhan, ya ada teman-teman yang diberkati secara finansial, kita senang. Ya nggak usah iri hati. Ya karena setiap orang itu pasti kalau Tuhan percayakan sesuatu itu pasti ya Tuhan juga ya menuntut tanggung jawab dari dia. Ya, itu seperti film itu kan Spider-Man itu kan. Apa itu motonya itu? Ya, itu semakin besar kekuatan, ya dipercayakan kekuatan yang makin besar, maka tanggung jawabnya pun makin besar, ya kan? Ya, itu salah satu filosofi ya dari film itu Spider-Man itu. Ya, nah jadi hati-hati kita mengharapkan jadi orang terkenal, jadi orang kaya raya, karena itu artinya apa? Tanggung jawabnya juga jadi lebih besar. Ya kalau itu hanya berhenti pada diri saya, diri kita, wah itu jadi penyakit itu berkat itu. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham kan, aku akan memberkatimu, keturunanmu sangat banyak, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan itu mengatakan kepada Abraham, Abraham, aku memberkatimu sangat banyak supaya apa? Lewatmu, lewat keturunanmu semua orang di muka bumi mendapat berkat, dan Tuhan lakukan itu kan? Ya di dalam Yesus Kristus. Keturunan Abraham itu kan Yesus itu. Dari tengah-tengah bangsa Israel, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, nah jadi kita perlu ini merubah itu mindset kita ini. Tuhan, bagaimana hidup saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Yang kedua, jadi matanya menjadi jahat, perbuatannya juga akan jahat, ya. Jadi konflik. Ya kan? Orang yang iri hati itu dia akan apa? Dia akan selalu berkonflik. Ya, saya punya teman-teman yang begitu tuh, yang punya masalah iri hati. Bahkan hamba Tuhan, teman sekelas saya dulu di
Di 3 ada yang begitu sampai hari ini saya dengar. Itu belakangan itu dia berkonflik lagi. Akhirnya dia meninggalkan tempat pelayanannya. Saya bilang, ini orang nggak bertobat ya. Jadi kalau kita punya masalah iri hati, kita dimanapun berada, kita itu akan selalu berkonflik. Ya, konflik dengan orang lain. Jadi kita harus bertobat. Yang ketiga, nah ini kan, kegilaan dan pembunuhan. Saul iri hati kepada Daud. Dia kejar-kejar Daud untuk dia bunuh. Masalah iri hati, kenapa? Karena orang Israel itu menyerukan di jalan-jalan. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Jadi Daud itu lebih populer daripada Saul. Saul nggak senang. Ya, dia merasa popularitasnya terganggu. Dia ingin number one, top. Ya, nah kita tidak perlu seperti itu. Ya, itu belajar bahagia dengan hidup kita, yaitu dengan diri kita. Ya, saya bukan Stephen Tong yang khotbahnya disaksikan ribuan bahkan jutaan orang, sementara saya cuma itu beberapa orang, mungkin cuma 10 orang, 15 orang setiap hari Minggu. Tapi saya bahagia dengan hidup saya. Nah, itu sama juga dengan Anda. Ya, kita semua harus puas ya itu dengan diri kita. Bahagia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, juga Yesus dan para imam. Ya, Yesus dia dibunuh oleh para imam, orang-orang Yahudi ya karena masalah iri hati. Nah, juga ada kaitannya dengan penyakit ya. Ternyata iri hati itu membuat orang mengalami osteoporosis. Tulangnya menjadi lapuk ya karena iri hati itu apa? Iri hati itu akarnya adalah orang yang pahit dengan dirinya. Ya, dia merasa pahit dengan dirinya. Dia merasa tidak bahagia dengan dirinya, dia merasa tidak puas dengan dirinya. Ya, sehingga sakit di dalam batin terhadap diri sendiri itu membuat tulang-tulang menjadi lapuk, osteoporosis, dan yang lebih parah lagi dia akan menyebabkan apa? Kanker tulang. Ya, saya sudah cek ini beberapa orang yang mengalami kanker tulang. Ya, setelah saya cek historinya itu masalahnya ada pada iri hati, saudara. Nah, ini. Ya, orang yang kalau tulangnya normal seperti ini, osteoporosis ini seperti ini, kosong. Ya, jadi bukan hanya soal masalah konsumsi kalsium, ya, tapi kalau kita ini dalam batin kita ini kita selalu pahit dengan diri kita, tidak senang dengan kesuksesan orang lain, kita bisa mengalami osteoporosis. Ya, makanya Amsal tadi mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, jadi ini pelajaran yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub itu melarikan diri dari Laban itu karena masalah iri hati. Jadi kita harus hati-hati ya dengan dosa iri hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu belajar mendengar pimpinan Tuhan ya dalam kaitan dengan Yakub ini. Bagaimana dia menyelesaikan konflik? Ya, konflik dengan Laban. Ini kan dia dalam situasi yang sulit kan? Dia sudah lari dari negeri leluhurnya karena saudaranya Esau mau bunuh dia. Dia pergi ke Haran sana ya. Itu ke tempat Laban. Ya, lalu kemudian dia sudah beristri, punya anak, punya domba yang banyak. Ya, tapi sekarang ada yang iri hati dan ya itu berusaha untuk menyakiti dia. Ya, nggak senang dengan apa yang dia miliki. Nah, di dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu dan aku akan menyertai engkau. Ya, Tuhan berbicara kepadanya. Yakub, ini saatnya untukmu, kau pulang ke negeri leluhurmu. Nah, jadi ini juga bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Yakub ketika dia di luar tanah perjanjian, dia merasa seperti orang asing. Walaupun dia punya istri, punya anak-anak yang banyak, ya dia punya harta benda yang banyak.
Ya, tetapi dia di tanah yang asing, di luar tanah perjanjian, ya, dia itu seperti orang yang asing dan dia membutuhkan pembebasan. Dan inilah saat di mana Tuhan berbicara kepadanya, menuntun dia untuk dia pulang ke negeri leluhurmu. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 31 tadi, ada 2 kali ya Tuhan bicara kepadanya, harus pulang. Itu pulang ke negeri leluhurmu. Lalu kemudian Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau. Ya, nah jadi di mana Tuhan menyatakan pimpinannya di dalam hidup kita, maka pimpinan Tuhan itu juga akan dibarengi dengan perlindungannya. Ketika Tuhan berkati di dalam ayat yang ketiga, aku akan menyertai engkau, lalu kemudian yang terjadi apa? Waktu Tuhan mengatakan aku akan menyertai engkau, apakah kemudian itu masalah berhenti atau masalah tidak ada? Tidak, masalah tetap ada. Ya, si Laban ini tetap dia mengejar kan dengan anak-anaknya, bawa pasukan juga kan. Dan saya yakin pasti dia bermaksud jahat. Dan memang dia punya niat jahat. Dia sendiri ngomong kan. Ya, sebetulnya aku akan aku berpikir untuk melakukan sesuatu yang keras kepadamu. Bisa jadi dia itu dia membunuh si Yakub atau menyakiti Yakub atau mungkin Yakub dipukuli di padang gurun. Lalu kemudian istri-istrinya, anak-anaknya, semua hartanya semua dibawa balik. Itu ke Haran. Udah dibiarkan aja Yakub mati di padang gurun. Dia bisa lakukan itu, saudara. Ya, nah tapi karena Tuhan memimpin dia, Tuhanlah yang memimpin dia untuk pulang, dan Tuhan sendiri yang mengatakan aku akan menyertai engkau, maka pimpinan Tuhan juga akan dibarengi dengan perlindungannya. Kita baca ayat 21-24, maka ia melarikan diri dengan membawa segala yang ia miliki, dan ia pergi menyeberangi sungai Efrat dan menuju ke pegunungan Gilead. Pada hari ketiga dikabarkanlah kepada Laban bahwa Yakub telah melarikan diri, maka ia membawa saudara-saudaranya bersamanya dan mengejarnya 7 hari perjalanan jauhnya dan dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. 7 hari. Tapi ada 24, firman Tuhan itu mengatakan, dan pada waktu malam Elohim datang dalam mimpi kepada Laban orang Aram itu dan berfirman kepadanya, awas, jangan berbicara apapun kepada Yakub baik atau jahat. Jadi di sini apa yang menyelamatkan Yakub, istrinya dan anak-anaknya adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau di dalam hidup kita ini hidup lurus, hidup benar, kemudian selalu mengikuti pimpinan Tuhan, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga akan ada atas hidup kita. Dengan caranya. Ya, Tuhan itu punya 1000 cara untuk menjaga anak-anaknya. Ya, kiranya firman ini boleh memberkati kita. 3 hal yang perlu, ya itu sekali lagi, itu kita perhatikan. Yang pertama, waspadai sikap iri hati. Ya, kalau kita masih punya itu, datang sama Tuhan bertobat. Ya, itu berarti kita ini ada masalah. Ya, kita sedang bergulat, bergumul dengan identitas. Kita nggak puas. Kita merasa tidak dikasihi. Ya, mari datang kepada Yesus. Yaitu firman Tuhan mengatakan, kalau Elohim tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi ia memberikannya kepada kita. Dia memberikan Yesus kepada kita. Keselamatan itu dia berikan dengan cuma-cuma. Bukan karena perbuatan kita kan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan semua yang lain kepada kita. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus ya selalu ingat apa yang paling utama. Berkat terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah keselamatan di dalam Yesus. Hidup kekal di dalam Yesus. Kalau itu sudah dia berikan, semua yang lain itu tuh nggak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya. Harta duniawi ini itu nggak ada artinya. Saya hari-hari ini ya lihat ini
ya kita ya, anak-anak dari Bapak Sabar Sianturi ini ngurusi rekening apa segala macam itu kan. Orang kalau sudah meninggal itu apa? Nggak ada lagi artinya itu semua kan. Saya waktu nginap di Cirebon, ya itu di rumah Tesi, itu teman saya yang ibunya juga meninggal kan, di rumah sakit yang sama dengan si papi meninggal. Ya. Terus saya tanya dia, Tes, kamu lagi ngurus apa ini sekarang? Ini nih lagi ngurus ini nih aset-aset mami nih, mau bagi waris dengan adikku katanya. Adiknya si Beni ya. Itu sebelumnya ada inilah, ya, itu ada konflik itu ya, maminya dengan adiknya ya. Lalu karena saya berpikir begini, ya itu ya, orang kalau sudah nggak ada, dia sudah tidak mikirin itu lagi. Dia udah nggak ngurusin itu lagi, dan kita semua pasti akan mati kan? Kita semua pasti akan mati. Nah sebetulnya kita ini semakin kita tua ya, kita mesti itu semakin belajar itu lepas loh itu. Mulai lepas. Itu lepas itu harta-harta duniawi itu mulai kita lepas. Gak kubawa sepeser pun itu. Tapi Tuhan mau apa yang Dia inginkan adalah supaya hidup kita ini kita pakai benar untuk kemuliaannya, untuk kerajaannya, untuk memberkati pekerjaannya, untuk memberkati gereja Tuhan, untuk memberkati anak-anak Tuhan. Sekarang ini luar biasa kan, kesulitannya luar biasa. Saya senang PGI itu menyerukan supaya gereja-gereja membuka gedung-gedungnya ya menjadi tempat isoman. Ya, dan di Jakarta saya dengar ada gereja Katolik sudah membuka itu gedungnya untuk tempat isoman. Banyak orang membutuhkan. Banyak orang yang susah sekarang. Banyak orang yang kelaparan sekarang. Ya, ini saya itu beberapa kali dengan Bu Pendeta, yaitu dengan Bu Arni, kami itu keliling. Itu ada teman-teman yang bagi-bagi sembako, ada itu bantuan sembako dari Amerika, ada itu dari teman-teman kita bawa. Karena jemaat-jemaat sekarang banyak yang kesulitan, banyak kehilangan pekerjaan. Ya, jadi mari kita mulai memikirkan orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bagi setiap saudara yang sudah menyiapkan anggur dan roti bisa ikut dalam perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi ini boleh belajar dari kebenaran firman. Belajar dari kisah Yakub, mengalami kesulitan dalam hidupnya karena masalah iri hati dari anak-anak Laban. Tapi Tuhan, Engkau yang menjagai dia, Engkau yang melindungi dia, sama seperti Engkau juga akan menjagai dan melindungi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari kisah ini, betapa berbahayanya sikap iri hati. Jauhkan kami Tuhan dari sikap iri hati, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang diliputi dengan belas kasihan, dan boleh belajar untuk berbahagia dengan kesuksesan orang lain. Berbahagia dengan berkat-berkat yang dialami oleh orang lain. Karena sesungguhnya Engkau sudah memberikan berkat yang terbesar yang tidak mungkin bisa diberikan oleh dunia ini. Engkau sudah berikan dengan cuma-cuma kepada kami ketika Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang terbesar yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak.
Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan masuk menikmati perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur yang menggambarkan tubuh-Mu dan darah-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati roti dan anggur ini, dan kami boleh mendapatkan kekuatan rohani ketika kami mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi setiap kami anak-anak. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memegang roti di tangan kanan kita sambil mengingat Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia melakukan perjamuan Paskah yang terakhir dengan murid-murid, dan dia mengambil roti, kemudian dia memecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka sekarang makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Lalu setelah memakan roti, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian, yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil kita mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh pengucapan. Mari kita berdoa, dan sambil kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk roti dan anggur yang boleh kami nikmati, yang menggambarkan tubuh-Mu dan juga darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, agar kami tetap setia mengikut Yesus sampai Tuhan memanggil kami. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami dalam menangani pandemi yang luar biasa berat, juga ekonomi, bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi di mana begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon hikmat yang khusus kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua menteri-menteri, semua gubernur, bupati, camat, bahkan kepala-kepala desa. Kami berdoa juga untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Berkatilah mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang setiap hari harus berjibaku untuk menolong orang-orang yang sakit. Oh Tuhan, berilah hikmat dan perlindungan-Mu yang ajaib itu boleh menjaga mereka agar mereka tidak terpapar. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan kiranya menolong dan menjamah mereka. Kami berdoa untuk anak kami Aldo Tuhan, keponakan dari Bu Metan, yang sedang berjuang untuk sembuh. Oh Tuhan, kami berdoa belas kasihan-Mu buat anak ini. Sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Juga untuk saudara kami Gideon, kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan pemulihan yang sempurna,
boleh terjadi atas hidupnya. Kami bersyukur kemajuan-kemajuan yang boleh terjadi beberapa hari ini. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, supaya dia sungguh-sungguh boleh sembuh dengan sempurna. Begitu juga untuk Pak Wisnu, anak dari Ibu Prapto yang saat ini juga sedang isoman. Tuhan kiranya menjaga dia, Tuhan menyembuhkan dia. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan sedang isoman atau dirawat di rumah sakit karena COVID ini. Bapa Surgawi, kiranya Engkau melawat mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka. Berkati kami semua ya Tuhan, dan Engkau tolong ya Tuhan, kami dalam melewati masa-masa yang sulit, yang tidak hanya terjadi di negara kami, tapi di seluruh dunia. Lindungi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa yang demikian. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama kita marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian ini, arti kehadiran-Mu. Tadi kita sudah belajar bersama bagaimana Yakub mengalami berkat Tuhan, karena Tuhan menyertai dia. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang tidak kita bisa mengerti. Rencana dan jalan Tuhan tidak terselami, tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Tapi satu hal kita boleh percaya, bahwa Tuhan baik dan selalu ada rencana yang indah dari Tuhan untuk kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, Sang berkat, maka berkat itu akan menjadi milik kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kiranya kehadiran Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. 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 Di sini deh. Dia main musik tadi. Tuhan, ini pagi ini juga ada Ibu Lena ya, Ibu Lena. Ya, selamat datang Bu Lena. Ya, Bu Lena ini saya dulu. Nah, saya ini. Ya, selamat datang. Salam kenal ya semua. Ya. Dari Manado. Oke, jadi Ibu Lena ini dulu saya waktu tahun 91 ya. Juni sampai 92 sekitar bulan Mei
Mei apa Juni, ini saya praktek setahun ya. Jadi waktu tahun keempat di I3, saya tinggal di rumah Ibu Lena ya. Waktu itu Bapak masih ada, itu Pak Sami ya, itu Pak Sami Kotambunan. Ya, jadi 1 tahun kami tinggal, itu saya tinggal di rumah itu Bu Lena sampai menyelesaikan itu praktek setahun di MP YPPI. Ya. Dan dulu selalu pakai mobil Orang ke tua sana asuh. kemari untuk pelayanan ya. Gimana Bu Lena? Orang tua asuh. Ya, Iya, orang tua asuh. betul. Tapi waktu itu masih lengkap. Salam kenal semua. Saya anggota Gereja Gemim Siloam, Dendengan Luar Manado. Manado ya. Ya, jadi ini saat ini yang hadir ada dari Jakarta, ada dari Somlaki sana, dari Maluku Tenggara Barat Daya itu Pak Apolos dan Ibu Eva itu dari Somlaki. Yang pakai nama Ebi itu Dr. Sandra dari Perawang, dari Riau. Ada Dr. Adri dari Kupang. Mbak Olive itu dari Somlaki juga. Kalau dari Jogja ada Mbak Eli ya, Eli Susranti. Kemudian Bu Metan, ya Melvin Emanuela itu Bu Metan dari Jogja dan kami. Bu Metan, ada ini kabar Aldo bagaimana kondisinya sekarang? Ya ngomong sama Boksu coba. Ya lagi terapi itu loh, paru-paru ya. Pijit paru-paru gitu loh Boksu. Jadi paru-parunya itu kaku, jadi apa? Sekarang tuh terapi paru-paru itu loh, kayak dipijit gitu. Dipijit pakai apa? Pakai tangan atau gimana? Enggak, pakai apa ya pijitnya ya? Enggak tahu, di rumah sakit kita nggak lihat juga dia sama mamanya, jadi dari rumah sakit yang terapi gitu loh. Selain obat tetes itu berarti udah masuk 4 apa ya? 5. Kemarin puji Tuhan dikasih gratis nih, bahkan 2 ampul, 2,5 juta. Lalu Ya, ada tetangganya. Jadi itu kita dengar itu paru-parunya kaku dan harus dikasih obat tetes. Yang 1 tetes harganya 2,5 juta ya? Iya, kemarin tuh dapatnya 6 itu harusnya beli di Jakarta, tapi itu pas kemarin itu ada stok cuma di IMC. Stoknya cuma 6, padahal butuhnya 8. Setiap hari itu 1. Nah, yang 2 itu kan belum ada. Masih tunggu katanya pesanan dari Jakarta. Di rumah sakit yang sama ada yang sembuh, keluar ada 2 tetes. Dihibahkan ke Aldo katanya. Oh, puji Tuhan. Jadi apa? Tepat gitu loh, yang dibutuhkan berapa itu yang dikasih gitu loh. Iya. Soalnya Jadi, kalau pas nggak ada obat tetes itu juga mungkin lewat juga gitu loh. Oh, jadi kemarin memang itu tersedia ya obat tetesnya ya buat Aldo ya? Itu teman-teman dokternya mamanya yang nyariin. Jadi di se-Jogja itu yang ada cuma di IMC tinggal 6 tetes. Kan 1 paket itu harus 8 tetes. Saya nggak tahu sih nama obatnya apa gitu loh. Itu Bu Sandra mungkin tahu tuh obat tetes apa itu yang buat menginikan paru-paru kaku katanya. Jakarta itu cuma 800 apa ya? 8,5 juta 1 paket. Tapi di Jogja itu tuh 1 paket itu 21 juta. Iya, ini emang. Iya. Oke, kita doakan Aldo. Aldo ini keponakan dari Bu Metan. Dulu teman sekolahnya Shine ya, jadi usianya 20-an tahun. Sekarang yang kondisi yang masih dalam proses ini pengobatan COVID ya. Dan kemarin sudah cukup parah ya kondisinya ya Bu Metan. Parah, iya itu udah nangis-nangis semua tuh, mamanya di sana telepon udah nangis-nangis. Udah nggak sanggup karena dia juga udah minta pulang, udah pesan-pesan dia nggak mau diobatin lagi karena sakit gitu loh. Dan dia bilang dia udah kayak mau dipanggil gitu. Iya. Ya kita doakan ya, kalau
Kalau Tuhan bilang belum waktunya, ya belum waktunya, kan begitu. Amin. Ya, hidup Amin, mati Om. kita kan Tuhan yang ini ya. Nah, dari Pak Gabriel, ini bagaimana kondisi Gideon? Ya, puji Tuhan, Gideon sudah membaik. Besok swab yang kedua, mudah-mudahan negatif dan bisa pulang, udah bisa beraktivitas kembali di keluarganya. Oke, kita doakan ya. Ini adik dari Pak Gabriel dan Warni yang juga terkena COVID ya. Kemarin sempat dikasih ini ya, plasma convalescent ya. Iya, iya. Berapa tabung kemarin? Dua. Oh, dua tabung. Ya. Kalau Aldo itu berapa tabung kemarin, Bu Metan? Dua juga, cuman nggak berhasil. Jadi setelah dimasukin itu 2 hari, hari pertama masih biasa, hari kedua turun terus. Jadi karena nggak berhasil, teman-teman dokternya mamanya bilang pakai obat tetes itu karena saturasi oksigennya menurunnya agak cepat gitu loh. Jadi sebelum terlambat cariin obat tetesnya itu. Iya, iya. Iya. Ya, kita terus doakan ya situasi sekarang ini ya, masih serba ini. Jogja juga rumah sakit masih cukup penuh. Ya, doakan semuanya bisa terkendali ya. Dari Bu Dokter ada pesan-pesan? Tetap sehat semua. Iya. Oh iya, tadi kita itu mendoakan Pak Wisnu. Itu Pak Wisnu itu anak dari Ibu Prapto yang pas di depan rumah kita. Jadi Bu Prapto itu punya anak. Iya, jadi Ibu Prapto itu ya, jadi Pak Wisnu itu adalah itu gimana itu? Ya pusing juga. Ya, Pak Wisnu itu adalah kakak perempuan. Ya, kakak perempuan Pak Wisnu menikah dengan abangnya Pak Fritz. Ya, jadi Pak Fritz itu adalah suaminya Bu Sandra yang tinggal di Dumai ya, mereka ya tinggal di Dumai ya. Jadi ini kemarin dia kena COVID dan kebetulan dia ada gula, ada diabetes juga ya. Ini kelihatan juga siapa? Itu Aldo juga ada diabetes ya, kalau nggak salah Bu Metan ya. Karena gulanya sempat 363 kemarin kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi memang itu cukup riski yang kena diabetes itu ya. Kita doakan Tuhan sembuhkan juga ya Mas Wisnu. Baik, ya saya kira itu hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, tetap semangat ya. Dan Tuhan berkati dalam aktivitas minggu-minggu yang ada di depan, hari-hari yang ada di depan. Oke? Ya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Ya. Oke. Tuhan berkati Ya. semuanya. Selamat minggu. Terima kasih Pak. Selamat Ya, Bu hari Minggu. Eva, Bu Olive, Mbak Iya, Olive ya, sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Semua. Doa kami buat Aldo ya, Metan. Iya, makasih Kak Debbie. Iya. Ya. Ya, Om juga sehat-sehat ya, Om. Ya, oke, Tuhan berkati. Bye.